Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi sosiolinguistik tentang interferensi dan integrasi. A. Interferensi. Menurut pendapat saya, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Serpihan-serpihan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa lain juga dapat dianggap sebagai peristiwa interferensi. Interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Interferensi merupakan gejala perubahan besar, terpenting dan paling dominan dalam perkembangan bahasa. Dalam bahasa besar yang kaya akan kosakata seperti bahasa Inggris dan Arab pun, dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari interferensi, terutama untuk kosakata yang berkenaan dengan budaya dan alam lingkungan bahasa. Gejala interferensi dari bahasa yang satu kepada bahasa yang lain sulit untuk dihindari. Terjadinya gejala interferensi juga tidak lepas dari perilaku penutur bahasa penerima. Ada 3 ciri pokok perilaku atau sikap bahasa. Ketiga ciri pokok sikap bahasa itu yaitu 1. Language loyalty, yaitu sikap loyalitas atau kesetiaan terhadap bahasa. 2. Language pride, yaitu sikap kebanggaan terhadap bahasa. Yang ketiga, awareness of the norm, yaitu sikap sadar adanya norma bahasa. Jika wawasan terhadap ketiga ciri pokok atau sikap bahasa itu kurang sempurna dimiliki seseorang, berarti penutur bahasa itu bersikap kurang positif terhadap keberadaan bahasanya. Kecenderungan itu dapat dipandang sebagai latar belakang munculnya interferensi. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian interferensi dapat disimpulkan yaitu 1. Kontak bahasa menimbulkan gejala interferensi dalam tuturan dwi bahasawan. 2. Interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. 3. Unsur bahasa yang menyusup ke dalam struktur bahasa yang lain dapat menimbulkan dampak negatif. Dan keempat, interferensi merupakan gejala ujaran yang bersifat perseorangan dan ruang geraknya dianggap sempit yang terjadi sebagai gejala feral speech. Secara umum, jenis interferensi menjadi 5 macam, yaitu 1. Interferensi kultural dapat tercermin melalui bahasa yang digunakan oleh dwi bahasawan. Dalam tuturan dwi bahasawan tersebut muncul unsur-unsur asing sebagai akibat usaha penutur untuk menyatakan fenomena atau pengalaman baru. 2. Interferensi semantik adalah interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Yang ketiga, interferensi leksikal harus dibedakan dengan kata pinjaman. Kata pinjaman atau integrasi telah menyatu dengan bahasa kedua, sedangkan interferensi belum dapat diterima sebagai bagian bahasa kedua. Masuknya unsur leksikal bahasa pertama atau bahasa asing ke dalam bahasa kedua itu bersifat mengganggu. Yang keempat, interferensi fonologis mencakup intonasi, irama, pencedaan, dan artikulasi. Yang kelima, interferensi gramatikal meliputi interferensi morfologis, fraseologis, dan sintaksis. B. Integrasi. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Senada dengan itu, jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai
bagian dari sistem bahasa mereka. Maka terjadilah integrasi. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, unsur itu belum terintegrasi. Sikap penutur bahasa penyerap merupakan faktor kunci dalam kaitan penyesuaian bentuk serapan itu. Jangka waktu penyesuaian unsur integrasi tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya. 2. Unsur serapan itu sendiri, apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedarnya sebagai pelengkap. 3. Sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya.